Speaker di sana, speaker. Wih, bagus. Oh, gitu. Beda sini sama. Ini. Pak Isan, Pak Isan. Sebelas 95 BG 1195. Mau pecah apa? Geser. Sini tengah enggak salah. Lado kalau ada. Anggap menjemah. Nangong basingan ke mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pentakziah atau ziarah Majelis Zikir Khatib Saman yang insyaallah mendapatkan taufik hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
pada saat ini kita telah berada di komplek pemakaman salah satu dari raja-raja Palembang atau Sultan Palembang di masa awal, yaitu Pangeran Sidoing Rejek. Beliau ini adalah kakak kandung dari Sultan atau Sunan Abdurrahman Candiwalang. Nah, alhamdulillah kita dapat nampak tilas dari perjuangan beliau, para raja-raja Palembang dari Palembang sampai ke Salatiga ini. Oleh karena itu, untuk kita dapat mengetahui sejarah atau perjuangan daripada raja kita ini, Pangeran Sidoing Rejek, marilah kita dengarkan sedikit sejarah perjuangan daripada raja sultan kita ini yang akan disampaikan oleh Bapak Raden Muhammad Ihsan pada Bapak kami sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa berziarah ke makam pendiri dari bisa dikatakan cikal bakal dari Kesultanan Palembang Darussalam. Alhamdulillah tadi kita sudah pertama dari makam Sunan Abdurrahman Candiwalang dan juga Pangeran Madiang Soko. Sebenarnya Sultan Abdurrahman Candiwalang bersaudara dengan Pangeran Sidoing Rejek ini. Kalau Pangeran Madiang Soko itu lebih tua lagi. Jadi beliau ini sebenarnya kalau ilmunya ini Ustadz Adi lebih paham sebenarnya. Cuman mungkin biar ada rewang cerita kan lebih paham lah beliau sebenarnya. Tahun-tahun yang binnya beliau lebih paham sebenarnya. Cuman biar ada rewang bercerita. Jadi beliau inilah yang bisa dikatakan kalau nyebutnya ini sebagai pahlawan juga, pahlawan. Jadi kita cuma selama ini kenal dengan Sultan Mahmud Badarudin II. Tapi sebenarnya yang pernah mengalami perang dengan VOC Company, di Company itu VOC, bukan kalau kerajaan Belanda itu pada waktu Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi masa VOC, melawan VOC, berani melawan VOC. Dan diantaranya ngapa beliau sampai mengasingkan diri, diasingkan ke sini karena perlawanannya dengan VOC. Jadi pada waktu itu beliau ini putra dari Pangeran Sidoing Pasarian. Pangeran Sidoing Pasarian, kalau jemaah pernah ziarah ke makam Saboki, itu di samping dari makam Pangeran Sidoing Genayan, Ratu Sinuwun, ada sebelah kayak gini kalau kita masuk, itu Pangeran Sidoing Pasarian. Jadi ke situ zuriatnya. Nah, pada waktu beliau ini Pangeran Sidoing Rejek ini bisa dikatakan penguasa dari Kuto Gawang terakhir. Jadi keraton pertama kita Palembang itu yang Palembang Islam, gitu kan, keraton Kuto Gawang itu. Kuto Gawang yang kita ceritakan tadi dari masa Ki Gede Suro, terus pada pangeran-pangeran yang lain termasuk Pangeran Madiang Soko, Pangeran Madi Alin, Pangeran Sidoing Pasarian, yang lain-lain juga ada beberapa yang lain. Itu di Kuto Gawang kalau Kuto Gawang, bahkan kata Ustaz tadi Ariodillah juga di situ sebenarnya, cikal bakal Kuto Gawang itu. Jadi beliau ini menentang VOC. VOC kan Pyramide Oost-Indische Company. Itu kekuasaan yang sangat besar zaman dulu sebenarnya. Jadi kalau kita dianggap melawan VOC itu kecil, salah. VOC itu bisa dikatakan perusahaan sangat besar di dunia pada waktu itu, yang punya aset yang super. Jadi pada masa itu VOC itu punya jangkauan di mana-mana. Nah, itu kekuatan militernya sangat kuat. Jadi dia mencoba untuk mendikte Pangeran Sidoing Rejek, tapi beliau tidak mau. Beliau melawan. Makanya kalau kita baca ceritanya di Kuto Gawang itu sampai terjadi
banyak cerita lah, epic sejarah di sana. Sebenarnya kalau kita telusuri dekat sana kan ada Sultan Agung, ada Batu Ampar dan segala. Itu semuanya jejak sejarah. Jadi pada waktu itu beliau ini melawan VOC dan pada awalnya menang. Beliau ini menenggelamkan kapal Kapitan Okes rasanya, si Kapitan Panjang itu, sampai kapal itu di posisinya di dekat Batu Ampar. Kalau kita pernah ke Batu Ampar, nah di situ Leloji Belanda itu yang ditenggelamkan oleh beliau ini. Nah Belanda marah, kemudian VOC marah, jadi melakukan pembalasan, mencoba menyerang. Jadi perang itu luar biasa sampai kemudian Kuto Gawang itu dibakar habis. Kuto Gawang dibakar habis, pembumi hangusan. Jadi tidak bersisa lagi. Makanya kita tinggal cerita cuma Kuto Gawang itu dipusri. Jadi dibakar habis oleh Belanda. Beliau ini dengan perlawanannya mundur ke Sakutigo. Ini melalui Sungai Musi tadi, Laut Musi itu masuk ke Sungai Ogan, bercabang ke Sungai Kelekar ke sini dimundur terus ini. Kemudian dia tetap di sini. Belanda akhirnya karena bumi hangus habis Kuto Gawang. Nah Kuto Gawang mungkin kulong cerita dikit, berpikir mungkin Kuto Gawang ini pintunya pecah gawang mungkin. Jadi karena masuknya dari kiri atau kanan, tapi ini pandangan kulo. Iya, ada sungai keliling sungai, artinya masuknya itu memang ada pecah lawang macam itu, tapi pecah gawang gitu. Jadi makanya disebut Kuto Gawang. Jadi dia mundur kan. Jadi pembumi hangusan itu sampai beliau ini mundur ke sini. Kemudian beliau ini adiknya yang naik Israel itu namanya tuh Sultan Abdurrahman Caniwalang. Jadi adiknya yang jadi ini beliau tetap sini sampai beliau mangkat di sini. Dan kalau kita perhatikan memang nisannya sama dengan nisan di Sabukingking kan, nisannya halus, ukirannya halus. Jadi itu ada beberapa makam di sini, sebenarnya ada beberapa makam. Dan banyak cerita tentang itu, tapi yang jelas bahkan ada satu versi mengatakan bahwa ini sempat ada kekuasaan juga di sini. Nah, sampai kemudian akhirnya beliau mangkat, meninggal, dimakamkan di sini. Jadi kalau sebenarnya kalau nggak diukur, kalau se-Indonesia, bahkan se-Indonesia apa ada tempat yang dibakar habis Belanda itu sudah ganti. Biasanya kan cuma penguasanya kan ditangkap atau diasingkan oleh Belanda. Kalau beliau ini habis-habisan yang jadi tempatnya pun dibakar habis, tidak bersisa. Kalau kita baca ceritanya itu dibakar selama lebih dari 7 hari 7 malam di Kuto Gawang itu, sampai kemudian hilang. Baru kemudian pada waktu Pusri dibangun ditemukan banyak balok-balok kayu, orang belum paham. Baru kemudian Mang Johan almarhum Johan Alapia meneliti lagi, muncul punya catatan di Belanda bahwa pernah ada yang namanya Kuto Gawang itu. Nah kalau ingin janggut itu setelahnya atau Kuto Cerancangan kalau misalnya. Jadi itu mungkin cerita-cerita sedikit tentang ini. Selebihnya lebih paham lah Ustaz sebenarnya. Kulo ini cuma merewak-rewak. Demikianlah mungkin ini jejak sejarah yang penting buat kita. Mudah-mudahan bahkan kami sebenarnya mencoba untuk kawan-kawan tuh kita nih nyoba mengusulkan pahlawan nasional lagi. Kita kan baru 2 nih. Coba kalau baca Pangeran Siluing Rejek ini kita ajukan pahlawan nasional. Jadi walaupun memang pilihan-pilihan masih banyak yang lain, tapi kan kita harus memberikan nama yang baca kita ajukan. Mudah-mudahan tapi kita perlu ada rembuk lagi yang kira-kira macam itu dulu. Selanjutnya kami silakan kepada Ustaz Kemas Haji Adi Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, itu tadi sekilas tentang perjuangan daripada salah satu Raja Palembang, Pangeran Siluing Rejek. Atau juga kalau dari naskah itu disebutkan bahwa Jamaluddin, Sultan Jamaluddin Mangkurat ke-6 itu yang memerintah pada tahun 1652 sampai 1659. 59 itu kan Kuto Gawang itu terbakar habis oleh VOC. VOC ini fungsi dagang, monopoli itu perdagangan seluruh Nusantara ini. Ada 2 kekuatan pada saat itu, Inggris sama Belanda. Nah, VOC ini menguasai hampir seluruh pulau Indonesia ini.
Belanda nih kan. VOC itu kan didirikan awal abad ke-17, 1602, sampailah akhir abad ke-17, 18, 1799. Nah itu masih. Setelah itu baru kerajaan Belanda deh. Nah, si Doing Rejek inilah pada saat itu dengan gagah berani, dengan yang di samping juga sebagai seorang raja, Gegede Sulodi, Gegede Ing Rejek ini, beliau juga seorang alim ulama beliau ini. Oleh karena itu dalam cerita-cerita Palembang, berapa kali beliau ini didatangi oleh para wali Allah, ya, terutama Nabi Khidir, didatangi oleh Nabi Khidir di dalam ceritanya. Nabi Khidir ini menyamar sebagai seorang pengemis yang menyamar sebagai kakek-kakek yang berbaju lusuh, yang ya namanya baju cuma kaki dan sebagainya. Tapi ini adalah untuk menjumpai si Doing Rejek. Beliau datang ke istana itu, gempar ini kan, apa datang. Nah, ternyata dia pamit izin minta qada hajat di istana di masa Sultan Rejek. Nah, oleh Sultan Rejek tidak diperkenankan ya untuk qada hajat itu. Ini tamsil dari peristiwa yang akan datang. Nah, baru setelah zaman Sultan Abdurrahman itu diperkenankan oleh Sultan Abdurrahman Nabi Khidir. Kemudian beliau qada hajat, ternyata dilihat nanti setelah keluar bukannya kotoran yang tertinggal kan, ternyata ada semacam bunga 7 iko bentuknya sebesarnya semakai telok jadi perunggu. Jadi takwilnya itu bahwa ketahuilah kata Sultan, 7 gilir dari aku ini kesultanan memang akan runtuh. Ternyata benar, setelah dari Sultan 7 gilir kesultanan akan runtuh. Nah itu takwil yang dari cerita kita Wong Tua Bengen. Nah, itu pernah beberapa kali di Palembang itu dikunjungi oleh para wali-wali Allah. Sultan Ampel juga, mulai dari Sunan Ampel rahmatullah itu zaman Aryo Dila kan, Raden Patah itu juga pernah ke sini ke Palembang. Nah, jadi Palembang itu juga kota wali, para wali Allah. Nah, jadi setelah 7 gilir itu baru jatuh Palembang. Nah, waktu pertempuran juga, dalam masa pertempuran itu hebat itu. Kesultanan Palembang, kerajaan Palembang pada saat itu mempunyai lapis-lapis pertahanan nih, mulai dari Pulau Kemaru, Kembara itu kan dengan alat senjata yang cukup lah, hebat. Ada meriam itu yang paling ampuh pada saat itu, meriam Sri Palembang. Nah, meriam Sri Palembang itu sejak zaman Kutogawang sampailah ke zaman BKB, Benteng Kota Besar. Itu sebagai meriam pusako lah ya, Palembang, yang panjang besarnya hampir 5 meter meriam Sri Palembang. Nah, inilah meriam Sri Palembang ini senjata pusako yang ampuh ini, kapan dia nembak tuh sasaran pasti kena. Nah, itu karena peluru-pelurunya itu dibaca dulu, dizikir dulu dengan maca Yasin 40, ditahlilkan, diratibkan pelurunya tadi. Hingga kapan dia ditembak penuh sasaran pasti kena. Nah, oleh karena itu banyak kapal-kapal VOC Belanda itu kapal sudah berhadapan dengan Sri Palembang ini pasti kena oleh itu. Itulah banyak tenggelam di Sungai Musi. Oleh karena itu sekarang ini kapal menyelam-nyelam di Sungai Musi itu banyak bangkai-bangkai kapal. Ada tengok bangkai kapal. Nah, kapal ngangkatnya Pak. Itu banyak di Sungai Musi itu bangkai-bangkai kapal layarnya. Ya, karena pertempuran di Sungai Musi itu banyak kapal Belanda itu tenggelam di Sungai Musi. Nah, itu banyak pusakonya atau korunnya ya, ada karun dari tadi. Banyak karena memang terjadinya peperangan melawan VOC Inggris dan sebagainya itu di perairan Sungai Musi banyak memang kapal-kapal itu memuat
benda-benda yang berharga, terutama koin dan lain-lain, kunci, kaca dan lain sebagainya. Jadi hebat bukan main. Betul apa yang dikatakan Pak Isan tadi, pertahanan atau benteng Putu Gawang pada saat itu salah satu Palembang adalah kerajaan yang terbesar. Oleh karena itu Belanda pertama kali menaklukkan kerajaan atau sultan di Indonesia ini Palembang dulu, karena Palembang paling kuat. Nah, kalau sudah yang paling kuat sudah bisa dijatuhkan, nah untuk yang sultan-sultan lain lebih mudah kan, sebab Palembang yang lebih dulu. Oleh karena itu diserang dulu Palembang. Nah, jadi hebat ilmu bingin dulu. Pernah pada waktu setelah Koto Gawang, ya Koto Gawang, zaman Koto Gawang, Pangeran Panembahan, Pangeran Mangkubumi, nembing kapal, pernah bernegosiasi dengan VOC ini kan naik ke kapal kan, jadi di atas kapal dari utusan Sido Indrajit ini kan, diutuslah Pangeran Mangkubumi nembing kapal. Nah, karena Belanda ini kan menganggap kali remeh lah, wong aneh ini kan, wong kita ini kan, atau Pangeran Mangkubumi ini apa? Tunggu, tuan ya, tuan Belanda, pinggir ke dulu, di atas kapal ini kan banyak macam besar-besar, oh, itu pinggir ke dulu, meriam-meriam yang ala-ala apa? Kaki kapal ini miring, kalau aku naik. Atau Belanda itu, tidak mungkin Tuan Pangeran, kapal ini kapal besar, tidak mungkin lah miring. Nah, sudah diam kan Pangeran Mangkubumi ini. Begitu baru naik kaki sikok, baru naik banyak pula butuh gemuruh, ombaknya, dah kena miring kapal, miring lah, kelebur. Apa jadi Tuan Belanda? Tunggu Pangeran, kami pinggir ke dulu, barang-barang yang besar. Nah itu akhirnya Pangeran Panembahan Mangkubumi tadi diberi gelar Pangeran Mangkubumi nembing kapal. Kalau dia memiringkan kapal, tahu kaki sebelah itu, pikir wong Belanda tadi. Pangeran Siko, baru wong Palembang Siko, pajak miring ke kapal. Apa lagi Palembang anget? Sehingga wong Belanda tadi pelari tak galak lagi itu untuk melawan Palembang. Kalau hebat punya sakti wong Palembang ini, tahu kaki sebelah, bila miring kapal. Hebat kan Palembang. Itu mengisahkan bahwa Bapak hebatnya leluhur gitu para sultan dan raja gitu. Oleh karena itu memang pantas kita untuk menghargai jasa-jasa daripada penguasa-penguasa kita, raja-raja kita itu angkat ke permukaan dan kita hargai atau kita anggap menjadi pahlawan nasional dan sebagainya, termasuk Pangeran Sido Indrajit yang memang perjuangan itu bukan main. Bukan main. Dua beradik ini, Sultan Abdurrahman sama Sido Indrajit itu bukan main. Itu masa-masa memang Palembang itu di bawah penguasaan asing kan, Belanda kan. Nah, itu harus monopoli, itu harus jual dengan Belanda dengan harga yang murah. Nah itu kan, kalau nyual dengan yang lain kita dikena sanksi dari itu. Barang-barang kita kan. Nah, jadi itu sekilas tentang perjuangan daripada Raja Palembang sehingga ditakuti oleh para musuh. Nah sejak peristiwa itu tidak agak lagi Belanda menyerang kita. Bahwa akhirnya terakhir di akhir-akhir di kerajaan Sultan Palembang itu zaman Hamengkubuwono kan, nah, baru datang lagi sama pasukan yang lebih hebat itu kan. Benar juga di Koto Gawang itu pernah hangus kan, terbakar, tapi harus ada perlawanan. Begitu hari malam Sultan ini menginstruksikan bahwa kita buat benteng dari kasur. Jadi kasur-kasur yang tempat tidur itu ditegakkan jadi dinding waktu malam-malam. Nah begitu jingok pagi-pagi nyolong Belanda, benteng Palembang tegak lagi nih. Wah hebat ya Palembang, dipajak buat benteng semalam dalam tempo semalam. Padahal itu kasur-kasur tahu tempe kalau ditegakkan kan. Nah itu strategi raja-raja kita tuh hebat bukan main nih. Sehingga nyali musuh tuh lecet dulu. Hebat Palembang pajak buat benteng dalam tempo semalam. Nah ini
mereka dapat dipukul mundur gitu. Jadi hadis sekalian, marilah kita dengan hati yang khusyuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surah Yasin dan berdoa, kita hadiahkan kepada leluhur kita, raja-raja kita, sultan-sultan kita yang telah berjasa dalam membangun Palembang ini, khususnya Pangeran Sidoing Rejek bin Pangeran Pesarian, Sidoing Pesarian. Pangeran Sidoing Pesarian itu punya cerita juga. Kenapa dia dinamakan Pangeran Sidoing Pesarian? Karena beliau wafat, meninggal di tempat peristirahatan. Sari itu tempat istirahat, diranjang. Nah, makanya dia disebut Pangeran Sidoing Pesarian, meninggal wafat di tempat tidur. Kenapa? Pada waktu itu di istana itu kan dimasuki oleh musang jembat, Tenggalung ini masuk ke kamar sultan, sehingga dicokotnya sultan, sehingga wafat di tempat diranjang. Makanya dinamakan Pangeran Sidoing Pesarian. Sari tempat tidur, tempat peristirahatan. Nah, mangkalah sultan dari. Nah, akhirnya rumah atau istana Pangeran Pesarian ini kan untuk menangkal supaya jangan dimasuki oleh binatang luas atau hewan dan lain sebagainya, maka dipagar dengan pagar Tenggalung. Nah, oleh karena itu jadi rumah limas sekarang ini. Dulu rumah limas belum ada pagar itu. Jadi untuk keselamatan itu sangat rentan karena dimasuki binatang-binatang seperti Tenggalung tadi, musang jebat, Tenggalung semacam musang itu. Nah, sehingga dibangun oleh sultan buat pagar, yang pagar itu dinamakan pagar Tenggalung. Kerang-kerang jabut, nah, di mana itu yang di kerang-kerang jabut itu namanya? Ya, sudah ada jogan, kanan kirinya jogan itu tempat penjagaan, tempat penyago. Nah, itu rumah limas, di rumah limas itu ada pagar Tenggalung yang jauh sekali. Itu untuk menghalangi kalau ada binatang buas. Karena sultan meninggal itu di Pesarian itu digigit oleh musang jebat atau Tenggalung. Nah, makanya pagar itu dinamakan pagar Tenggalung. Nah, itu ada sejarahnya, memang ada sejarah. Nah, oleh karena itu marilah hadirin kita membacakan surah Yasin dan kita baca doa sehubungan ini adalah bulan ruah, bulan ruah. Kita hadiahkan kepada arwah almarhum pendahulu, para pendahulu kita, para keluarga kita, alim ulama, anak keluarga wong tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan segala kesalahan mereka, diampuni segala dosa-dosa mereka, kemudian diluaskan kuburnya, dan terakhir dapat menikmati jannatun na'im ma'ambiya syuhada wa shalihin. Marilah kita membaca surah Yasin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli salihah wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti, khususan almarhum Sultan Pangeran Sidoing Rejek. Kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Kami lagi jalan ini ke Sultan dalam doa alas juga ya kami masih doa ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وتكون لكل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وانت رب الحق وانت عبيدك رقا وانت لم تزل ذلك اهلا. اللهم يسر كل عسير ويا من كل فقير ويا دافع كل حقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مولى كل معيب صاحب كل فريق يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من نحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مسافرا إلا وصلته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا أو مسكينا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعله وتقبل ثواب ما قرأنا سورة الياسين هدية منا واصلة ورحمة من مواهب ونازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابة أجمعين ثم إلى روح
لمن اجتمعنا هنا بسببه اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم نور يسعى ويتلنا بين يديه اللهم نكفف له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولهم الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا karim. Alhamdulillah jemaah sekalian ya, kita sudah sampai maksud kita di ziarah pada tahun ini yang intinya kita fokus ke Pangeran Sidoing Recek ini. Alhamdulillah kita sudah dapat menyaksikan tentang peninggalan kehebatan daripada sultan-sultan raja-raja kita. Nah, kampung ini sampai tinggal ini beliau yang membangunnya termasuk juga masjid dulu tuh ada juga peninggalan beliau yang di daerah Sakutiga ini membuat kampung dan zuriatnya banyak di sini. Karena beliau sampai wafat tidak balik ke Palembang lagi, makam di sini. Nah, yang meneruskan Pak Sultan Abdurrahman. Jadi alhamdulillah sekalian nanti selain kita istirahat, foto-foto dulu yang belum kesempatan masuk ke dalam silakan ya gantian untuk melihat peninggalan cagar budaya cagar budaya memang ada hukumnya untuk dipelihara. Ini makam ini karena ini makam yang bersejarah Palembang gitu ya. Nah, jadi kita istirahat, kita sholat, maka insyaallah kita terakhir kita ziarah ke makam Kyai Sarogan. Itu saja hadis sekalian yang mudah-mudahan masuk niat kita. Amin. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah tahun-tahun yang akan datang dalam rangka menyambut bulan puasa setiap tahun gitu ya. Majelis taklim kita ini masih bersama ini mengadakan safari ziarah. Ini bapak ini dari ini. Oh, kata ini. Saya ini.